Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah marketing di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-14 ini kita membahas materi mengenai indikator komunikasi digital yang baik. Ini adalah pertemuan yang ke-14. Indikator komunikasi yang baik, indikator komunikasi digital yang baik, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan bagian dari 4P: produk, price, placement, dan promotion dalam bauran pemasaran. Komunikasi pemasaran menyampaikan arti merek atau organisasi yang disampaikan kepada audiensnya. Tujuannya adalah untuk merangsang dialog yang mengarahkan kepada keberhasilan pembelian. Interaksi ini menunjukkan sebuah pertukaran antara organisasi dan pelanggannya dan berdasarkan pada kualitas dan kepuasan proses pertukaran tersebut akan menentukan apakah akan terjadi pembelian ulang atau tidak. Pentingnya bauran komunikasi pemasaran. Marketing communication mix atau promotion mix yang meliputi periklanan advertising, promosi penjualan, sales promotion, penjualan pribadi personal selling, hubungan masyarakat public relation, dan pemasaran langsung atau direct marketing. Bauran khusus diperlukan baik untuk audiens business to consumer B2C dan audiens business to business B2B. Umumnya pada pasar B2C, periklanan sering digunakan untuk membangun nilai merek, promosi, penjualan, digunakan untuk mendorong pelanggan bertindak, dan hubungan masyarakat digunakan untuk menghasilkan goodwill dan minat terhadap perusahaan. Sedangkan pada pasar B2B, penjualan pribadi digunakan sebagai sarana utama dalam pasar B2B, tetapi juga memiliki peran penting dalam lingkungan retail. Komunikasi pemasaran berperan penting dalam transaksi pertukaran. Komunikasi memberi informasi agar pelanggan potensial menyadari penawaran. Komunikasi berusaha membujuk pelanggan agar memasuki hubungan pertukaran. Komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat pengalaman. Komunikasi pemasaran bertindak sebagai diferensiator. Pada tingkat yang lebih tinggi juga menawarkan arti pertukaran itu sendiri. Komunikasi pemasaran memberikan manfaat intangible seperti kepuasan psikologis. Komunikasi pemasaran dapat digunakan untuk relationship marketing. 10 konsep dasar komunikasi digital: dunia maya, realitas maya, VR, komunitas maya, chatroom, MUD dan bot, interaktif, hypertext, multimedia, e-bisnis dan e-commerce, enkripsi dan deskripsi,
dan juga digital signature. Itu adalah 10 konsep dasar komunikasi digital. Etika dalam komunikasi digital. Selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita. Yang diajak berkomunikasi adalah manusia. Mengendalikan emosi, menggunakan kesantunan, menggunakan tulisan dan bahasa yang clear dan jelas, menghargai privasi orang lain dan tidak memancing perselisihan. Teknologi dan digitalisasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Setiawan 2017. Hal ini juga berdampak pada gaya manusia dalam berkomunikasi. Beragam aplikasi telah diciptakan untuk mempermudah komunikasi. Proses transisi dari teknologi manual ke teknologi serba digital adalah definisi dari digitalisasi. Pertukaran pesan, berita, atau informasi antara dua orang atau lebih adalah definisi dari komunikasi. Mula celah 2022. Konsep dasar komunikasi pendidikan. Dalam komunikasi pendidikan, kita perlu ketahui apa atau siapa saja pihak-pihak atau aktor-aktor yang terlibat atau berhubungan dalam organisasi pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Bentuk komunikasi antar aktor dalam kerangka komunikasi pendidikan. 1. Komunikasi guru dan siswa. Relasi yang baik antara guru dan siswa menjadi prasyarat terciptanya proses pembelajaran yang efektif, sehingga dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa untuk meraih prestasi akademik yang memuaskan. 2. Komunikasi sekolah dan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat bertujuan untuk membangun relasi dengan lingkungan di luar organisasi pendidikan atau sekolah, seperti lingkungan tugas, dinas pendidikan, PGRI, orang tua siswa, kelompok kepentingan pendidikan, lembaga pendidikan lain, akademisi, dan pemerintah. 3. Komunikasi sekolah dan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur dalam lingkungan strategis pendidikan. Pemerintah memiliki otoritas mengalurkan kebijakan dan regulasi untuk mempengaruhi proses pendidikan dan kelembagaan pendidikan. Untuk itu dibutuhkan relasi yang baik dengan pemerintah sebagai salah satu bentuk hubungan dengan lingkungan eksternal pendidikan. Komunikasi pembelajaran. Menurut Richmond et al. 2009, komunikasi pembelajaran adalah proses di mana guru membangun relasi komunikasi yang efektif dan afektif dengan siswa sehingga siswa berkesempatan meraih keberhasilan yang maksimal dalam proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi pembelajaran lebih fokus pada hubungan antara guru dan siswa. Komunikasi. Dr. Everett Klingen, East West Center, Hawaii. Komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia, seperti halnya bernapas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi. Profesor Wilbur Scrum, komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Unsur-unsur komunikasi. Menurut Sanon dan Weber, unsur-unsur komunikasi adalah sumber, saluran, penerima. Sumber, source, sender, komunikator. Yaitu orang yang memulai kegiatan komunikasi dengan memberi pesan yang disampaikan pada penerima. Supaya komunikasi lancar perlu kesamaan antara komunikator dan komunikan.
Bila berbeda tentang sifat-sifat antara komunikator dan komunikan, bisa saja komunikasi berjalan atau berlangsung, namun akan terjadi hambatan-hambatan. Channel atau saluran. Sekarang saluran ini amatlah sangat membantu dalam komunikasi. Sebaiknya memilih lebih dari satu saluran komunikasi supaya komunikasi cepat diterima halayak. Saluran dapat tatap muka melalui melalui udara atau radio, melalui telepon sampai internet dan seterusnya. Penerima receiver audience komunikan. Penerima receiver audience komunikan, yaitu orang yang diajak bicara. Supaya komunikasi lancar perlu kesamaan-kesamaan antara komunikator dan komunikan. Bila komunikator mempunyai banyak persamaan dengan komunikan, maka komunikasi akan lebih mudah bila dibanding komunikator dan komunikan banyak perbedaannya. Sifat-sifat komunikator, komunikan maupun komunikan. Satu, communication skill, keterampilan berkomunikasi. Miskomunikasi dengan orang yang mempunyai keterampilan berkomunikasi yang sebanding atau seimbang, maka komunikasi akan lebih mudah daripada komunikasi dengan orang yang keterampilan berkomunikasinya rendah. Dua, attitude atau sikap. Sikapnya acuh tak acuh dalam berkomunikasi tentu juga akan menghambat. Seperti contoh di atas, bila orang yang memberi penyuluhan kredibilitasnya tidak baik, maka apa yang dikatakan penyuluh tersebut tidak dipedulikan oleh sasaran. Tentunya perlu usaha yang lebih keras. Bagaimana materi penyuluhan tersebut bisa dibawakan secara menarik dan mudah dimengerti oleh sasaran. Kadang-kadang segi entertainment sangat perlu. Dua, knowledge atau pengetahuan. Kalau pengetahuan orang yang kita ajak berkomunikasi pengetahuannya rendah, tentunya kita harus menyesuaikan. Jangan menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan sistem mereka. Bila kita mengetahui sampai seberapa jauh pengetahuan sasaran penyuluhan, kita lebih mudah dalam mendesain penyuluhan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.